Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga malam ini kita sama-sama bisa menghadiri kembali majlis yang mulia ini, majlis di mana kita akan mempelajari tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pada malam ini kita akan masuk pada bab yang berkenaan dengan salat-salat sunnah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita masuk pada salat-salat sunnah yang berkenaan dengan waktu. Dan malam ini kita masuk kepada salatul lail, satu salat sunnah yang paling utama yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang utama setelah salat wajib itu adalah salatul lail, salat malam. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada hadis sebelumnya menyebutkan tentang hadis riwayat Ibnu Umar yang menunjuki dalil disyariatkan, diperintahkan bagi kita untuk sholatul lail, sholat malam itu masna, dua. Artinya fayusallimu min kulli rakaatain, memberi salam pada setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat itu apa? Memberi salam. Dan itu hadis yang pernah kita bahas. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang afdholiyah, keutamaan sholat malam. Jadi sholat yang paling utama itu adalah sholat wajib. Ya, setelah sholat wajib itu apa? Sholatul lail, sholat malam. Dan disebutkan lagi, wa mimman dhahaba ila istihbabit tasniyah fi sholatil laili. Jadi ini menunjuki tentang istihbab. Keutamaan itu maksudnya istihbab. Istihbab itu artinya disunahkan, sangat disunahkan. Itu yang disebut dengan apa? Mustahab. Ya, mustahab dikata-kata al-hub, yang artinya apa? Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah suka maka hal tersebut sangat disunahkan. Kemudian jamaah sekalian,
Al-Imam Malik mengatakan, beliau berpendapat tidak ada tambahan kecuali hanya dua-dua. Kecualiannya apa? Dua-dua. Walaupun hadis yang lain menjelaskan tentang ketetapan sholat malam itu ada yang dikenal dengan sholat yang ganjil atau disebut dengan sholatul witri, ya, yang kadang 3, 1, 3, 5 dan sebagainya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang sholatul laili wan nahari masna masna. Dalam riwayat lain ada yang menyebutkan sholat malam itu dan sholat siang itu dua-dua. Ya, sholat siang dan sholat malam maksudnya sholat sunnah itu dua-dua, baik siang maupun apa? Malam. Walaupun disebutkan di sini kalimat an-nahar itu merupakan kalimat yang diperselisihkan, artinya hanya sholatul lail saja, sholat malam saja. Namun para ulama menjelaskan bahwa dimasuk malam maka juga termasuk siang, sehingga para ulama menjelaskan kalau begitu dalam syarah yang lain, sholatul laili wan nahar masna masna, sholat malam dan sholat siang itu dua-dua, memberi salam pada setiap 2 rakaat. Artinya setiap 2 rakaat itu apa? Salam. 2 rakaat apa? Salam. Tasyahud. Dan habis tasyahud maka memberi salam. Kemudian hadis yang sampai kepada marfu, ada hadis namanya marfu, ada namanya mauquf. Hadis yang marfu itu adalah ma wasala ila nabi. Hadis yang sampai kepada nabi itu disebut hadisul marfu. Sedangkan hadis yang sampai kepada sahabat itu disebut mauquf. Jadi hadis mauquf itu adalah ma wasala ila sahabah, hadis yang sampai kepada sahabat. Namun kadang hadis yang mauquf yang sampai kepada sahabat itu dihukumkan kepada hadis marfu. Karena apa yang dilakukan oleh sahabat itu tidak terlepas apa yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis tersebut menjelaskan riwayat Ibnu Umar, wa sholatul laili wan nahari masna masna, dan sholat malam dan siang itu adalah dua-dua. Jamaah sekalian, nah di dalam hadis yang kita baca tadi bahwa anna afdalas sholawatin nawafil hiya sholatul lail. Jadi hadis yang kita baca riwayat Abu Hurairah tadi bahwa sholat yang paling utama setelah sholat wajib itu adalah sholatul lail. Artinya bahwa sholatul lail itu adalah sholat yang sunnah. Karena tidaklah sholat yang wajib kecuali hanya 5 waktu. Jadi tidaklah sholat itu apa? Wajib kecuali hanya yang 5 waktu. Selain yang 5 waktu, baik zuhur, asar, maghrib, dan isya, termasuk juga subuh, maka itu adalah as-sholawatun nawafil, sholat-sholat sunnah. Dan sholat-sholat sunnah yang paling utama itu adalah apa? Sholatul lail. Kenapa sholatul lail menjadi afdhaliyatus shalah? Artinya apa? Menjadi sholat yang paling utama dari sholat-sholat sunnah. Karena sholatul lail itu lil bu'di anir riya. Jadi alasannya kenapa sholat malam itu menjadi afdhalus sholawatin nawafil, merupakan sholat yang utama dari sholat-sholat sunnah. Karena sholat malam itu adalah lil bu'di anir riya. Orang akan terjauh dari penyakit riya. Kita bangun malam, maka kita tidak dilihat oleh orang ketika kita sholat sunnah. Jangankan tetangga kita, kadang keluarga kita pun nggak tahu kalau kita apa? Sholat sunnah. Baik istri kita maupun apa? Anak-anak kita. Maka itu apa? Menjadi afdhalus sholawat an-nawafil. Jadi sholat yang utama dari sholat-sholat sunnah, yaitu sholatul lail. Karena dia bisa terjauh dari penyakit riya. Yang kedua, ketika orang sholatul lail, maka ketika dia bermunajat kepada Allah SWT, min safa'il munajat, di situ bersihnya munajat. Artinya apa? Suasana hening, sehingga membuat kita dalam berdoa, bermunajat itu menjadi apa? Lebih khusyuk. Apa sih arti munajat? Munajat itu artinya berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Jadi kalau kita bangun malam, maka kita bermunajat dengan cara kita berbisik-bisik. Artinya suaranya nggak perlu kencang-kencang gitu, nggak perlu keras-keras. Cukup hanya kita yang mendengarkan yang kita apa? Ucapkan ketika kita berdoa. Maka itu yang disebut dengan apa? Munajat. Berdoa dengan bermunajat artinya berbisik-bisik, menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari dan suasana hening. Suasana apa? Sepi, dan suasana sepi dan hening itu akan membuat orang khusyuk dan betul-betul permintaan dia kepada Allah SWT apa?
Betul-betul apa? Saling membuat apa? Dia apa? Ikhlas. Kenapa? Karena dia tidak ada yang tahu ketika dia berdoa pada saat itu. Kenapa? Karena pada waktu itu adalah waktu rohah. Waktu di mana saat manusia sedang istirahat. Keluarga kita, anak kita, tapi kita bisa bangun malam dan sebagainya. Dan juga waktu itu adalah as-sukun, waktu yang tenang. Sehingga ketika orang melaksanakan ketaatan pada Allah SWT pada waktu itu, fihi ajrun kabir, maka di dalam waktu itu ada pahala yang sangat besar. Jadi pada waktu itu apa? Memiliki pahala yang sangat besar. Maka Allah SWT mengatakan, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Nah, ini di surat As-Sajdah yang sering kita baca pada saat sholat Jumat, dan di situ ada sujud namanya sujud apa? Tilawah di sholat subuh. Ya. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Lambung-lambung ini apa? Lambung kanan. Jadi kalau kita tidur apa? Miring di lambung kanan, bukan kiri. Jadi kata para ulama, kita disunahkan tidur itu bukan lambung kiri, tapi lambung kanan gitu. Agak miring gitu ya. Bukan juga centang gitu. Bukan juga apa? Tengkurap, ngap-ngapan kita kalau tengkurap sholat, tidur. Pas bangun tidur apa? Udah nggak enak. Centang juga bukan gitu. Tapi apa? Lambung ke kanan gitu. Kenapa? Karena jantung kita, paru-paru kita di sini apa? Akan lebih mudah untuk jantung mengedarkan apa? Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Begitu juga paru-paru kita apa? Akan rileks di dalam apa? Bernapas, tidak ada yang tertahan, sehingga apa? Miring ke kanan disebutkan. Dan ini secara medis itu tidak bertentangan, bahkan mendukung apa yang disampaikan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka ya, jauh dari tempat tidur. Yang dimaksud dengan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka nggak tidur gitu. Bukan di tempat tidur pada saat itu gitu. Kenapa? Lambungnya jauh dari tempat tidur. Kenapa? Karena pada saat itu yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Rabb mereka. Mereka apa? Meminta kepada Rabb mereka, beribadah kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a. Dengan rasa takut dan berharap-harap. Jadi kalau kita meminta kepada Allah SWT, kita berdoa, maka di sana ada rasa takut kita pada Allah SWT, tapi juga kita memiliki rasa harapan, optimisme terhadap apa? Apa yang Allah SWT berikan. Jadi jangan sampai ketika kita berdoa, di sana ada rasa pesimis. Apa iya doa saya dikabulin? Apa iya doa saya diterima? Itu namanya orang yang pesimis. Nah, kita berdoa nggak boleh gitu. Jadi kita berdoa itu nggak boleh apa? Pesimis. Nggak boleh apa iya diterima Allah ibadah saya, apa iya, itu nggak boleh. Pokoknya optimis. Kalau kita sudah menurut apa? Kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita sudah memenuhi rukun dan syarat ibadah, kita berdoa aja dengan apa? Ikhlas dan minta hanya semata-mata karena Allah SWT. Maka dalam ibadah kita, dalam berdoa kita khaufan wa tama'a. Minta dalam apa? Dengan rasa takut terhadap adab Allah SWT, tapi juga kita meminta dengan adanya harapan, kepastian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Menerima apa yang kita lakukan berupa ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan kabulkan apa yang kita minta. Ini apa? Dalam beribadah dan berdoa. Jadi jangan sampai ketika kita beribadah belum apa-apa udah apa? Pesimis gitu. Belum apa-apa udah apa? Apa iya? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penerima ketika seorang hamba berdoa. Maka wajib bagi kita untuk mengatakan bahwa Allah akan terima. Adapun diterimanya doa kita oleh Allah SWT, kadang disebutkan oleh hadis, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menerimanya. Ketika kita berdoa dikabulkan langsung. Yang kedua, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunda. Jadi kadang Allah SWT apa? Tunda. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, ketika beliau selesai membangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah apa yang kami lakukan ini. Jadi Nabi Ibrahim kan diperintahkan untuk memugar Baitullah, Ka'bah. Di sini memugar, bukan membangun. Kenapa? Karena Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kata para ulama apa?
Karena Ka'bah itu merupakan tempat ibadahnya para nabi. Jadi Ka'bah sudah apa? Ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dengan suasana yang waktu yang begitu berjalan, apalagi terjadinya peristiwa kebanjiran Nabi Nuh, belum lagi dengan apa? Waktu yang begitu panjang, maka terjadilah apa? Ka'bah itu apa? Mulai hancur. Tidak kelihatan puing-puingnya, bahkan apa pondasi-pondasinya. Maka Nabi Adam diperintahkan untuk kembali untuk meninggikan kembali Ka'bah. Makanya ayatnya mengatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'id, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim yarfa itu meninggikan. Al-qawa'id, qawa'id itu dari kata apa? Pondasi, berarti pondasinya udah ada sebelumnya. Gitu. Jadi apa? Berarti pondasi Ka'bah itu apa? Udah ada, cuman ditinggikan, diangkat kembali pondasinya tersebut oleh Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail. Selesai itu, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah apa yang kami lakukan ini. Padahal Allah SWT yang memerintahkan untuk meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah. Ya, merenovasi apa? Ka'bah. Tapi tetap Nabi Ibrahim minta kepada Allah SWT untuk mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena engkau sesungguhnya maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka nih, yaitu di kota Mekah, selesai apa? Membangun Ka'bah, utus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Rasul dari kalangan mereka siapa? Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Ibrahim apa? Berdoanya di masa Nabi Ibrahim, realisasinya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW lahir setelah itu. Kan itu kan jauh. Jadi diijabahnya apa? Panjang sekali waktunya. Kadang juga doa Allah SWT gantikan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu kebutuhan seseorang ketimbang orang itu sendiri. Mungkin menurut kita ini kebutuhan kita yang utama, padahal belum tentu menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka digantikan yang lebih baik dari apa yang diminta, atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala gantikan nanti di akhirat berupa pahala. Ketika dia berdoa, dia mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan apa? Ibadah. Jadi kalau kita berdoa, berarti kita sedang beribadah. Maka janganlah kita segan-segan untuk berdoa. Terutama mendoakan diri kita, kebaikan untuk diri kita. Dan juga jangan lupa kita mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Jangan sampai kita mendoakan orang lain, tapi kita lupa terhadap kedua orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang melahirkan kita, mendidik kita, untuk kita doakan. Kemudian, di saat itulah, wa fihi sa'atul ijabah. Kata para ulama, pada saat itulah merupakan waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail. Jadi salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail, salat malam, ya. Dengan dalil riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, afdhalus sholati ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang utama setelah salat wajib adalah salat malam. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasul, aqrabu ma yakunul 'abdu minar rabbi fi jawfil laili fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilkas sa'ah fakun. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul 'abdu minar rabbi, hamba yang paling dekat, yang sangat dekat dari Rabb-nya, fi jawfil laili, pada saat tengah malam, adalah fa inistata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilkas sa'ah. Jika kamu mampu untuk senantiasa berzikir kepada Allah pada malam tersebut, pada waktu tersebut. Berzikir di sini bukan hanya sekedar salat dan berdoa pada Allah SWT, membaca Al-Qur'an dan beribadah yang lainnya. Fitil kasa'ah, pada saat itu, pada waktu itu, fakun, maka lakukan. Jadi artinya ketika kalian mampu untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, di saat tersebut, fakun, maka lakukanlah.
Kenapa? Karena saya itu seorang hamba sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna minal laili sa'ah la yuafikuha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyahu. Kata Rasulullah SAW, inna minal laili sa'ah, sesungguhnya sebagian dari malam ada satu waktu, ya. Jadi sesungguhnya bagian dari malam, tidak semuanya, bagian dari malam, bagian apa? Dari malam itu apa? Ada berarti sebagiannya. Ada sebagian dari malam waktu yang ketika seorang hamba yang muslim tepat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan kepadanya. Tepat ketika dia apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, yaitu di waktu apa? Minal lail, sebagian dari malam, maka ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan kepadanya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa salah satu waktu yang ijabah adalah pada saat sepertiga malam terakhir. Karena di situ apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan nazala, disebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah mengatakan nazala rabbuna azza wa jalla ila sama'id dunya. Rabb kami turun ke langit dunia pada saat sepertiga malam. Wa qala rabbuna azza wa jalla, maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allahu azza wa jalla, maka berkata Allah azza wa jalla pada saat seperti sepertiga malam terakhir, barang siapa yang berdoa maka saya akan kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta maka saya akan berikan permintaannya. Dan barang siapa yang bertaubat dan minta ampun kepada Allah SWT, maka aku akan terima taubatnya dan akan ampuni dosa-dosanya. Jadi 3 hal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sepertiga malam terakhir. Memang suasananya berat ujiannya, tapi kalau kita biasain insya Allah enteng. Kemudian apa hukum sholat witir? Ya, karena sholat witir apa? Termasuk bagian dari apa? Sholatul lail, dan juga termasuk bagian dari afdhalus sholawati ba'dal fardhah, sholat yang paling utama setelah wajib, yaitu apa? Sholat malam. Dan witir itu termasuk bagian dari apa? Sholat malam. Maka dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, jadi salah seorang sahabat Nabi namanya apa? Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau disebut Al-Ansari berarti dia orang mana? Orang Ansor. Kalau orang Ansor di mana? Di Madinah. Ya. Radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Sabda Rasul apa? Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu merupakan wajib atas setiap muslim. Kata-kata hak itu wajib. Atau juga ada yang mengartikan witir itu merupakan hak atas setiap muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka berwitir dengan 5 rakaat falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al, dan barang siapa yang suka untuk melakukan witir 3 rakaat maka lakukan. Artinya boleh Bapak. Boleh kita alternatif, mau yang mana nih gitu. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al, dan barang siapa yang suka untuk berwitir 1 rakaat falyaf'al, maka hendaklah dia apa? Lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang kecuali At-Tirmidzi, dan disahihkan hadis ini oleh Ibnu Hibban dan dirajihkan oleh An-Nasa'i. Dan hadis ini hadis mauquf. Walaupun mauquf, maka para ulama menjelaskan bahwa hadis ini lahu hukmur raf'i. Kata As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Jadi Subulus Salam itu juga merupakan, jadi ada namanya kitab Subulus Salam, dia juga merupakan syarah Bulughul Maram. Jadi syarah Bulughul Maram yang kita baca ini, syarahnya itu di samping kita baca syarahnya adalah Syekh Abdurrahman Al-Basam, tapi juga di sana namanya Subulus Salam yang ditulis oleh As-Sun'ani, Al-Imam Sun'ani. Walaupun beliau walaupun hadis tersebut dianggap mauquf, tapi walahu hukmur raf'i, maka hukumnya adalah marfu'. Artinya apa? Sampai juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata-kata hakun ini beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Al-witru hakun ala kulli muslim. Witir itu hak atas setiap muslim. Apa arti kata hakun? Hakun ini disebutkan
Bimakna wajaba wasabata bila syakin. Wajib dan ditetapkan. Artinya Allah sudah menetapkan dan Allah wajibkan. Ini satu makna. Tapi makna yang lain adalah ta'akkudu masyru'iyati. Artinya betul-betul diperkuat. Dia tidak wajib tapi apa? Betul-betul muakkadah gitu. Dia apa? Diperkuat. Sangat ditekankan untuk dilakukan gitu. Walaupun dia tidak wajib gitu. Tapi apa? Sangat ditekankan untuk apa? Dilakukan al-witir tersebut. Maka dari sini jemaah sekalian, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, laisal witru bihatmin kahai'atil maktubah, walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Witir itu bukanlah sesuatu yang wajib seperti salat, seperti halnya salat wajib. Jadi apa? Witir itu bukanlah yang wajib seperti halnya salat yang wajib. Berarti apa? Sunnah dia. Walakin sunnatun. Ini dijelaskan lagi. Akan tetapi witir itu adalah sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mensunahkan. Rasulullah SAW mensunahkan salat witir tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan. Sedangkan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Disebutkan lagi dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan fa idza khasyita subha fa'autir biwahidatin tutiru laka ma qad shallaita. Jadi kalau kita melakukan witir, dikhawatirkan itu udah mau masuk waktu subuh dan kita melakukan witir 3 rakaat nggak cukup, apalagi 5 rakaat. Jadi apa? Maka kata Rasulullah, fa idza khasyita subha, apabila engkau khawatir hampir mau masuk subuh, kan kita bisa hitung-hitung kan, hampir masuk subuh, fa autir biwahidatin, maka berwitirlah 1 rakaat. Tutiru laka ma qad shallaita, engkau telah melaksanakan witir apa yang kau lakukan berupa salat. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita lagi salat witirnya? Allahu Akbar, baca Fatihah, pas lagi ruku atau tasyahud akhir atau juga lagi intidal, azan. Apakah kita batalkan? Kata para ulama, tidak, lanjutkan witirnya. Kita sudah mendapatkan apa? Witir. Lanjutkan apa? Witirnya. Kenapa? Karena kita melaksanakannya sebelum waktu subuh. Walaupun di tengah-tengah kita lagi sholat, azan, lanjutkan. Kita sudah mendapatkan apa? 1 rakaat witir. Nah dari sini jamaah sekalian, menyebutkan man ahabba ayyutiru bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka untuk melaksanakan witir maka lakukan 5 rakaat. Wa man ahabba ayyutiru bi salasin falyaf'al. Barang siapa yang suka untuk melaksanakan 3 rakaat witir maka lakukan. Yakni la yaqud illa fi akhirnya. Artinya apa? Dari dia melakukan 5 rakaatkah, dia melakukan 3 rakaatkah atau yang lainnya, tetap pada akhir sholat witir itu ada duduknya tasyahud akhir. Gitu. Jadi tasyahud akhir itu merupakan apa? Bagian dari witir yang terakhir dengan duduk tasyahud. La yaqudu illa fi akhirnya. Tidaklah dia duduk di apa? Tasyahud akhir kecuali pada akhirnya. Gitu. Jamaah sekalian, di sini menjadi khilaful ulama, terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, kita tahu jumhur ulama itu artinya apa? Mayoritas ulama. Jumhur ulama itu apa? Artinya apa? Mayoritas. Kalau mayoritas berarti ada ulama yang tidak apa? Yang tidak setuju, tapi itu minoritas. Yang mayoritas apa? Lebih banyak gitu. Maka pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, di antara mereka adalah imam yang 3, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan bahwa witir itu tidaklah sholat wajib. Dia bukan sholat wajib. Karena memang ada sebagian minoritas ulama mengatakan witir apa? Wajib. Tapi mayoritas apa mengatakan dia bukan apa? Wajib. Tidak wajib melaksanakan apa? Sholat witir. Kenapa? Kalau wajib kita apa? Berdosa. Berapa banyak kita sudah meninggalkan apa? Sholat witir. Makanya apa? Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan juga termasuk Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan ila adami wujudil witri, tidak wajib melaksanakan apa? Salat witir. Karena ada hadis dari Al-A'rabi yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'rabi itu apa? Orang-orang Arab Badui pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma faradallahu alaih, tentang salat yang diwajibkan atas mereka.
Maka kata Rasulullah SAW, khomsun sholawatu fi kulli yaumin wa lailatin. Ada 5 sholat pada setiap hari dan malam untuk dilakukan. 5 sholat, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Qala, kemudian orang Arab Badui tadi bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada lagi yang wajib setelah itu? Kan kata Rasulullah apa? Apa sholat yang wajib? Kata Rasulullah, khomsun sholawatu fi kulli yaumin wa lailatin. 5 sholat pada setiap hari dan malam. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, hal alayya ghairuha? Apakah ada lagi sholat yang wajib setelah itu? Kata apa? Ada Badui kepada Rasulullah, la illa anta tawu. Tidak kecuali sholat yang lainnya apa? Sholat sunnah saja. Jadi hadis ini menjelaskan yang wajib itu ya 5 waktu saja. Yang lainnya apa? Sholat sunnah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan lagi pendapat bahwa yang mengatakan bahwa salat witir itu wajib adalah hanya Abu Hanifah dan juga kelompok dari sebagian pendapat Imam Ahmad. Kelompok, tapi Imam Ahmad tidak gitu. Tapi apa kelompoknya? Dengan hadis al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu merupakan hakun, yaitu wajib atas setiap muslim. Ini dalilnya. Begitu juga hadis dari Buraidah bahwa Nabi SAW mengatakan, man lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak berwitir, dia tidak termasuk dari golongan kami. Ini 2 dalil. Ya. Kalau tadi apa? 1 dalil. Wa ma dhahaba ilaihil jumhur arjah. Namun Syekh Abdurrahman Al-Bassam dan juga para ulama lain mentarjih. Mentarjih itu apa? Kalau bahasa kita menentukan secara pasti mana yang lebih utama gitu, yang lebih rojih gitu, yang bisa dijadikan pegangan. Maka ma dhahaba ilaihil jumhur arjahu min annal witra sunnatun muakkadah. Dan pendapat dari jumhur itu lebih rojih dengan mengatakan bahwa witir itu adalah sunnah muakkadah, la wajib, bukan wajib. Artinya apa? Witir itu bukan wajib, bukan sunnah, tapi sunnatun muakkadah. Jadi ada kata-kata apa? Muakkadah. Dan itu yang lebih apa? Rajih. Artinya bukan sunnah biasa dia, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sehingga jangan sampai kita meninggalkan walaupun dia sunnah. Dan itu pendapat jumhur ulama dan itu arjah, lebih rajih. Dengan mengambil hadis ya, al-witru haqqun, witir itu hak, maksudnya hak apa? Ala ta'kid istihbabihi. Maksudnya hak di sini adalah sangat ditekankan kesunahannya. Sangat ditekankan apa? Kesunahannya. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan al-witru laisa bihatmin kahaiatil maktubah. Witir itu bukanlah sesuatu yang wajib. Ya, jadi apa? Witir itu bukanlah sesuatu yang wajib. Hatmin itu apa? Wajib. Kahaiatil maktubah, seperti halnya sholat-sholat yang wajib, yaitu maktubah itu apa? Sholat yang 5 waktu. Jadi kalau disebut as-shalawatul maktubah, sholat maktubah itu maksudnya apa? Yang 5 waktu itu. Orang udah tahu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi witir itu bukanlah satu hal yang wajib seperti halnya sholat al-maktubah, yaitu sholat yang apa? Wajib, yang 5 waktu. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia merupakan sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkannya. Rasulullah SAW mensunahkannya. Sehingga Syekhul Islam menjelaskan bahwa afdhalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Berarti qiyamul lail itu apa? Sunnah. Yang wajib itu apa? Lebih utama gitu. Kemudian wa akada dzalika al-witra wa raka'atal fajri. Kemudian diperkuat lagi setelah salat apa? Yang dimaksud dengan qiyamul lail itu apa? Salat witir. Salat witir apa? Paling utama. Kemudian setelah salat witir apa lagi? Raka'atal fajri. 2 rakaat sunnah fajar. Wala yanbaghi li ahadin tarkuhu, dan sebaiknya seseorang tidak meninggalkannya. Faman tarakahu fa innahu turaddu syahadatuhu. Saking apa? Saking disunahkannya, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang meninggalkannya salat tersebut, baik witir maupun apa 2 rakaat salat sunnah fajar, maka ketika dia meninggalkannya turaddu syahadatuhu, akan ditolak kesaksiannya. Kalau dia jadi saksi apa?
akan ditolak. Sholat aja ente bisa ninggalin, tapi lagi apa? Jadi saksi. Ini apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Saking disunahkannya. Nah di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kalau sholat malam yang utama itu adalah apa? Sholatul witri. Tapi kalau sholat sunnah yang berhubungan, yang berkaitan dengan sholat wajib, sholat 2 rakaat fajar. Jadi dari sholat sunnah yang berkaitan dengan apa? Sholat wajib, yang paling utama itu apa? Sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kenapa? Karena ada hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamanya dengan mengatakan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Artinya apa? Ada keutamaan yang diberikan oleh Allah dibandingkan dengan salat-salat sunnah yang berkaitan dengan apa? Salat yang wajib yang lainnya itu. Sedangkan salat witir itu merupakan afdalus salatil lail, salat yang paling utama. Jamaah sekalian, al-witru afdalu min jami'i shalawatin nawafil. Nah, ini disebutkan. Kalau begitu, witir itu merupakan salat yang paling utama di antara salat-salat sunnah. Salat sunnah yang mana saja, maka salat witir apa? Lebih utama. Dan wakhtar syekh wajib witir atas apa? Nah, di sini menjelaskan betapa kita hendaknya menjadikan salat witir itu apa? Menjadi bagian hal-hal yang kita apa? Lakukan rutin gitu. Jangan sampai apa? Ketinggalan. Kalau kita nggak mampu, dulu pernah saya bahas ya. Kalau kita nggak mampu nanti di tengah malam khawatir nggak bangun, maka boleh kita melaksanakan witir setelah apa? Salat ba'diyah isya. Karena disebutkan dalam hadis, ya. Dan hadis ini juga dikutip oleh dalam kitab Fiqh Sunnah oleh Said Sabiq, di mana Rasulullah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya kapan kamu melaksanakan apa? Salat witir, maka ba'da apa? Ba'da salatul isya, maksudnya apa? Ba'da setelah salat apa? Qabliyah, ba'diyah ya, setelah ba'diyah maksudnya. Lalu engkau wahai Umar nanti setelah apa? Qiyamul lail, tahajud, maka ditutup dengan apa? Salat witir di tengah malam. Kata Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang berhati-hati, ihtiyatut. Jadi apa? Abu Bakar orang yang berhati-hati. Kenapa? Khawatir nanti di malam apa? Tidak apa? Bangun, maka beliau mendahulukan salat witir sebelum tidur. Sedangkan Umar orang yang apa? Kuat. Sehingga apa? Mampu untuk bisa bangun malam dan salat. Artinya kedua-duanya boleh. Kedua-duanya apa? Boleh. Yang penting kita melaksanakan apa? Salat witir. Maka ketika kita melaksanakan salat witir, maka Rasulullah mengatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu dengan salat witir. Jadi jadikan salat witir itu menjadi akhir salat malam. Akhir salat malam. Makanya kalau kita di bulan Ramadan ya, bulan Ramadan kan kadang-kadang apa? Kita apa? Ada yang pulang nih habis tahajud, habis salat tarawih ya. Mau ngapain tuh? Ntar saya malam mau witir. Padahal yang lebih utama adalah dia mengikuti imam. Kenapa? Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti imam, dia salat witir, di salat tarawih tadi, dan selesainya bareng-bareng imam, maka dia dicatat pahalanya seperti orang yang melaksanakan salat malam semalam suntuk. Jadi utama apa? Bareng-bareng imam. Adapun nanti kita bangun malam, bagi mereka yang berpendapat bahwa masih ada tahajudlah atau qiyamul lailah, tapi apa? Tanpa witir. Kenapa? Karena sudah ditutup dengan apa? Itu. Boleh gak? Boleh. Karena itu bagian apa? Salat sunnah. Wallahu shawab. Jamaah sekalian, saking sunnah muakkadahnya, maka Rasulullah mengatakan, "Autiru ya ahlal Qur'an." Berwitirlah olehmu wahai ahlul Qur'an. Ya. Artinya apa? Rasulullah menekankan ahlul Quran hum ahlut tahajud wa salatul lail. Yang disebut dengan ahlul Quran itu adalah ahlut tahajud, orang-orang yang ahli biasa melaksanakan tahajud dan salat malam. Ya, yang mereka itu adalah apa? Orang-orang yang ahlul Quran. Yang apa? Para ulama maksudnya apa? Ulama kan disebut apa? Ahlul Quran. Mereka yang mendalami apa? Al-Quran. Walakin qaulul jumhur bi'adamil wujub. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan pendapatnya tidak wajib, itu lebih arjah ya, di dalam melaksanakan witir. Cuman sangat ditekankan, ya, sangat apa? Ditekankan. Kemudian fa inna hadis al-mi'raj sarihun. Jadi
menjelaskan bahwa sholat witir itu apa? Sunnah, karena hadis Mi'raj jelas tidak wajib sholat kecuali sholat yang 5 waktu. Jadi apa? Menjelaskan bahwa apa? Sholat witir itu jelas sunnah muakkadah karena hadis Mi'raj di mana Rasulullah di Isra dan Dimi'rajkan, dan menjelaskan bahwa tidaklah wajib sholat kecuali apa? Hanya 5 waktu. Di mana Rasulullah ketika ditanya hal alaina ghairuha, apakah kewajiban atas kami, ada gak selain kewajiban kami untuk melaksanakan apa? Sholat yang 5 waktu selain lagi itu apa? Ada gak yang wajib? La illa anda tahu, kecuali yang sunnah-sunnah saja. Selain yang wajib apa? Sunnah. Jamaah sekalian, ya, di sini juga banyak mengatakan Syekh Abdul Qadir ya, mengatakan qad waqa'at tafadul baina raka'atil fajri wal witri wa salatil lail. Jadi sungguh ya, memiliki keutamaan, terjadi keutamaan-keutamaan di antara 2 rakaat fajar, salat witir dan salat malam. Itu disebutkan salat witir, salat malam. Kenapa disebut salat witir dan salat malam? Karena salat malam itu bisa tahajud. Kemudian tahajud ditutup dengan apa? Dengan witir. Kalau salat apa? Sunnah 2 rakaat sunnah fajar itu adalah sebelum kita melaksanakan salat subuh, tapi sudah masuk apa? Adzan waktu subuh. Maka bahwa yang disebut dengan sholat 2 rakaat fajar itu adalah ketika sudah adzan waktu subuh. Jadi sebelumnya itu masih ada witir walaupun 1 rakaat. Jadi sebelum adzan itu apa? Masih ada witir walaupun 1 rakaat. Makanya kalau kita bangun tidur, kayaknya udah mau dikit lagi, buru-buru aja apa? Wudu langsung apa? Witir. Kayaknya nggak mau. Udah sholat 1 rakaat, 1 rakaat. Dan ketika kita lagi berjalan berlangsung, tiba-tiba apa? Adzan. Teruskan, kita sudah mendapatkan witir. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk lagi kepada raka'atul fajri. Jadi ini merupakan keutamaan. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, setelah ini kita akan masuk kepada hadis yang berkenaan dengan sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Ini kan kita akan masuk pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan anna Rasulullah SAW qama fi syahr Ramadan. Bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat di bulan Ramadan. Qama di sini apa? Melaksanakan sholat malam. Qama itu apa? Biasanya bangun malam kan? Kalau bangun malam apa? Biasanya apa? Di malam hari. Summan tadharuhu minal qabilah. Kemudian mereka para sahabat menunggu. Satu waktu para sahabat menunggu. Falam yakhrud. Kemudian Rasulullah apa? Enggak keluar. Jadi Rasulullah kenapa? Di bulan Ramadan itu malam bangun, kemudian apa? Pergi ke masjid melaksanakan sholat sunnah. Satu waktu Rasulullah apa? Tidak keluar, padahal para sahabat apa? Menunggu. Waqala. Kemudian Rasulullah di pagi harinya habis sholat subuh mengatakan, inni khasyitu ayyuktaba alaikumul witra wa witru. Sungguh aku khawatir akan dicatat atas kamu bahwa ini menjadi apa? Kewajiban untukmu. Wallahu a'lam. Ini saja, kayaknya udah waktu Isya. Ini hadis nanti kita akan bahas pada 2 pekan yang akan datang. Ini penting agar kita tidak menjadi sebuah wawasan kita. Karena orang ada yang sholat terawihnya 8 rakaat ditambah dengan witir 3 menjadi 11. Ada yang sholat terawihnya 20 rakaat ditambah witir menjadi apa? 23. Sehingga dua-duanya menjadi apa? Komplit. Oh ini yang 8 Muhammadiyah Persis, itu yang 20, 23 NU. Seakan-akan itu saja di dulu tuh. Dari saya masih kecil begitu-gitu aja, dan alhamdulillah tapi sekarang udah mulai reda. Paling tidak dengan ini kita akan mendapatkan wawasan gitu ya. Wawasan. Bagaimana Syekh Abdurrahman Al-Bassam menulis kitab ini dan juga para ulama lain menjelaskan tentang hadis yang seperti ini. Maka kita akan bahas nanti pada 2 pertemuan yang akan datang. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.